Desa ini adalah tempat para leluhur kami berjuang melawan penjajah. Ketika pemberontakan gagal, mereka dibantai habis-habisan. Banyak dari mereka mati dengan penuh dendam. Tubuh mereka tertinggal begitu saja tanpa penghormatan terakhir. Saat Rian membuka sedikit tirai, wajahnya mendadak pucat, matanya melebar ketakutan. Ada seseorang di luar, bisiknya dengan suara bergetar. Dia tidak punya wajah. Saat kami mulai merasa sedikit lega, terdengar suara jeritan dari arah balai desa. Jeritan yang begitu memilukan, terdengar seperti suara manusia namun bukan. Jeritan itu memekakkan telinga dan membuat bulu kuduku merinding. Di dalam reruntuhan, kami bisa melihat sesuatu yang samar-samar bergerak di antara bayangan. Sosok-sosok berwajah pucat dan penuh darah tampak berjalan perlahan di sekitar desa, seperti sedang mencari sesuatu. Aku hampir berteriak saat melihat satu sosok di antaranya berjalan mendekati tempat kami bersembunyi. Tubuhnya berlumuran darah, matanya kosong, namun sorot matanya penuh kebencian. Saat pertama kali aku mendengar tentang desa berdarah, hatiku tak bisa berhenti berdebar. Nama itu terasa berat, seolah menyimpan sebuah kisah kelam yang tak boleh diungkapkan. Aku, Ardi, seorang jurnalis muda yang memiliki minat pada cerita-cerita rakyat Nusantara, menemukan informasi tentang desa ini dalam dokumen tua yang sudah hampir terlupakan. Dokumen itu bercerita tentang sebuah desa yang di masa penjajahan menjadi saksi bisu pembantaian mengerikan. Para penduduknya, yang memberontak melawan penjajah, dibantai tanpa belas kasihan. Desa itu tak sekadar menjadi makam para korban, tapi juga dihantui kutukan yang mengunci arwah-arwah mereka yang penuh dendam dan tak tenang. Rasa penasaran membawaku mencari tahu lebih dalam. Aku tak bisa berhenti membayangkan bagaimana kisah kelam ini bisa mengendap dalam ingatan sebuah desa, tertinggal dan terkubur bersama kenangan-kenangan yang tak pernah diceritakan. Tanpa berpikir panjang, aku mengajak 3 rekanku, Rian, Bayu, dan Nina. Kami semua merasa terpanggil untuk membuka lembaran sejarah yang terkubur. Tak seorang pun di antara kami tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi yang paling menyeramkan dalam hidup kami. Kami memulai perjalanan dengan perasaan antusias. Semua perlengkapan kami persiapkan dengan matang, dan kupikir tak ada alasan untuk merasa takut. Tapi, ketika aku bertanya pada warga sekitar tentang desa itu, sebagian besar dari mereka menolak untuk memberitahu. Hanya sedikit yang bersedia berbicara, dan bahkan mereka hanya memberikan petunjuk samar-samar, seakan takut dengan sesuatu yang tak kasat mata. Mereka mengingatkan kami agar tidak melanjutkan perjalanan, mengisyaratkan bahwa desa berdarah bukan sekadar cerita biasa. Satu peringatan yang selalu terdengar sama, berulang kali, arwah-arwah tak pernah tenang. Tapi bagi kami, peringatan itu terasa seperti tantangan. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan, dan kami pun terus melanjutkan perjalanan menuju desa yang katanya telah dikutuk itu. Kami tak tahu apa yang menunggu, tapi langkah kami terus maju, semakin dalam menuju rahasia yang tersembunyi di hutan lebat. Waktu sudah menjelang sore ketika kami akhirnya menemukan jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan. Jalan yang konon akan membawa kami ke desa yang dicari-cari. Sesaat sebelum melangkah masuk, aku sempat berhenti sejenak. Dalam hati, aku berdoa, berharap perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kupikir, dalam perjalanan ke tempat yang seram ini, kami butuh kekuatan lebih dari sekadar tekad. Dan tanpa kami sadari, saat kami mengambil langkah pertama menuju hutan itu, perjalanan mencekam kami pun dimulai. Semakin jauh kami melangkah, semakin gelap dan sunyi suasana di sekitar. Matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan, meninggalkan hanya semburat merah di langit, seakan mewarnai hutan dengan aura yang penuh ketegangan. Jalan setapak yang kami ikuti dipenuhi semak-semak lebat dan pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi. Semakin dalam kami masuk, hawa di sekeliling terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan setiap langkah kami. Awalnya kami mencoba mengalihkan ketegangan dengan berbicara satu sama lain. Bayu, yang paling percaya diri di antara kami, berusaha membuat lelucon,
tapi suaranya terdengar hampa di tengah keheningan hutan. Tak lama, kami mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang memperhatikan kami dari balik pepohonan. Nina, yang sejak tadi tak banyak bicara, tampak gelisah dan berkali-kali menoleh ke belakang. "Kalian dengar itu?" bisiknya, sambil menghentikan langkah. Kami saling berpandangan, berusaha menangkap apa yang Nina maksudkan. Sejenak, hanya keheningan yang terdengar, namun perlahan-lahan, samar-samar terdengar suara seperti bisikan halus, hampir tak terdengar. Suara itu seolah berasal dari segala arah, membuat bulu kuduk kami berdiri. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin yang berhembus di antara pepohonan. Tapi semakin kami melangkah, suara itu semakin jelas. "Ardi, kamu yakin kita di jalan yang benar?" tanya Rian dengan nada ragu, sambil melirik ke arahku. Aku mengangguk, meski dalam hati pun mulai merasa ragu. Peta yang kami miliki menunjukkan jalur menuju desa, namun hutan ini terasa seolah-olah tak pernah ada akhirnya. Langkah demi langkah, suasana semakin mencekam, cahaya semakin redup, dan udara semakin dingin hingga menembus jaket yang kami kenakan. Ketakutan mulai merayap di dalam hati kami. Ketika malam mulai menelan sisa cahaya hari, kami tiba-tiba mendengar suara ranting yang patah di belakang kami. Kami semua berbalik serempak, mencoba mencari sumber suara itu, namun tak ada apa-apa. Yang ada hanya kegelapan yang semakin pekat. Bayu, yang tadi mencoba tetap santai, akhirnya mulai menunjukkan rasa takut. "Ini mungkin ide yang buruk," bisiknya dengan nada bergetar. "Sepertinya kita harus berbalik saja." Aku sendiri sebenarnya mulai setuju dengan usul Bayu, tapi entah kenapa kakiku terasa berat untuk mundur. Rasa penasaran masih terlalu kuat. Aku merasa seolah ada sesuatu yang menarik kami semakin dalam, dan aku tak bisa menolak panggilan itu. Kami akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Meski begitu, dalam hati aku berdoa lagi, berharap kami semua diberi keselamatan. Dengan langkah hati-hati, kami terus berjalan. Suara bisikan yang samar tadi kini berganti dengan suara-suara lain, seperti tangisan yang jauh dan terputus-putus, membuat suasana semakin mencekam. Setelah beberapa waktu, kami akhirnya melihat sebuah cahaya redup di kejauhan. Rasa lega sedikit mengisi hati kami. Mungkin itulah tanda desa yang kami cari. Namun, langkah-langkah kami mulai terasa semakin berat. Seakan ada beban yang tak terlihat menghalangi kami mendekati desa itu. Saat kami semakin dekat, perasaan aneh mulai melanda kami. Ada kehadiran yang tak kasat mata, entah apa itu, tapi sangat jelas terasa, seolah-olah desa itu sendiri tak menginginkan kami datang. Kami tiba di batas desa dengan hati yang dipenuhi keraguan, namun tak bisa berhenti. Kami telah melangkah terlalu jauh untuk kembali sekarang. Desa berdarah kini berada di depan mata. Kami akhirnya tiba di tepi desa. Cahaya yang kami lihat sebelumnya ternyata berasal dari beberapa lampu minyak yang tergantung di tiang-tiang bambu sepanjang jalan masuk. Cahayanya redup, berkelap-kelip tertiup angin malam, membuat bayangan panjang yang berayun pelan, seakan menyambut kami dengan keganjilan yang sulit dijelaskan. Suasana desa sunyi sekali, tak ada suara binatang malam ataupun riuh penduduk. Anehnya, meski malam semakin larut, beberapa penduduk terlihat beraktivitas di luar rumah. Namun mereka tak menyapa kami. Tatapan mereka dingin, bahkan tanpa senyum. Seolah-olah kami ini tak lebih dari sekadar bayangan yang lewat. Bayu sempat melambai dan tersenyum mencoba beramah tamah. Tapi penduduk itu hanya memandangnya dengan tatapan kosong. Aku menoleh ke arah teman-temanku, merasa ada yang tak beres. Mungkin mereka tak terbiasa melihat orang asing. Bisikku mencoba menenangkan mereka. Meski dalam hati aku pun merasa sangat ganjil. Kami berusaha menyesuaikan diri dan tetap melangkah. Salah seorang pria tua yang duduk di dekat balai desa tiba-tiba memandang kami dengan tajam, membuatku nyaris terhenti. Tatapannya dalam, seperti mencoba menembus pikiran kami, dan seakan memberi peringatan yang tak terucap. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," katanya pelan namun tegas, dengan nada yang dingin. Kalimat itu menancap tajam di benakku. Kutatap pria tua itu dengan bingung. Namun sebelum sempat aku bertanya lebih lanjut, ia sudah berjalan menjauh, menghilang di balik kegelapan desa. Suasana berubah semakin berat dan menyesakan.
Seolah desa ini benar-benar menolak kehadiran kami. Kami pun memutuskan untuk bermalam di balai desa yang kosong, berharap bisa lebih memahami situasi pada pagi harinya. Saat malam semakin larut, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Pertama, terdengar suara langkah-langkah kaki di luar balai. Suara itu terdengar berputar mengelilingi tempat kami tidur, kadang berhenti, lalu mulai lagi. Kami saling pandang dengan wajah pucat, berusaha tetap tenang namun jelas merasakan ketakutan yang sama. Tiba-tiba, Nina berbisik dengan suara bergetar. "Kalian dengar itu?" Aku mengangguk pelan. Suara lain mulai terdengar. Suara tangisan yang sayup, seperti berasal dari kejauhan namun terasa menusuk ke dalam hati. Suara itu membuat bulu kuduk kami merinding. Tangisan itu terdengar penuh penderitaan, seperti seseorang yang terjebak dalam kesedihan yang tak pernah berakhir. Rian, yang biasanya paling tenang, mulai gelisah dan berdoa pelan-pelan, memohon perlindungan. Aku ikut berdoa dalam hati, merasa ada sesuatu yang sangat jahat di tempat ini, sesuatu yang menuntut kami untuk pergi. Saat kami hampir tak tahan dan berniat mencari tempat lain, suara tangisan itu mendadak berhenti. Hening menyelimuti desa, begitu sunyi hingga kami hanya bisa mendengar detak jantung kami sendiri. Sesaat kemudian, terdengar suara langkah yang mendekat ke pintu balai. Pintu kayu tua itu perlahan berderit, terbuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan seorang wanita berpenampilan lusuh dengan wajah pucat yang menatap kami dengan tajam. Wanita itu tampak tak seperti manusia biasa. Pakaian tradisionalnya kotor berlumuran tanah, dan wajahnya begitu pucat seolah-olah seluruh darah telah terkuras dari tubuhnya. Tanpa mengatakan apa-apa, ia hanya menatap kami dengan tatapan yang kosong namun penuh kebencian, sebelum akhirnya berbalik dan menghilang di balik bayangan malam. Kami terdiam, membeku dalam ketakutan. Kami semua tahu bahwa kami telah memasuki tempat yang salah, desa yang menyimpan luka mendalam dan kemarahan yang tak termaafkan. Aku hanya bisa berharap agar kami dapat meninggalkan tempat ini secepat mungkin, tapi dalam hati kecilku, ada perasaan bahwa desa ini belum akan melepaskan kami begitu saja. Meski rasa takut masih menggelayut di hati, aku merasa ada sesuatu di desa ini yang harus kami ungkap. Kami memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang asal-usul desa dan kutukan mengerikan yang diceritakan oleh orang-orang. Aku dan teman-teman berjalan menyusuri jalan-jalan sempit desa yang sepi. Sesekali, kami berpapasan dengan penduduk yang memandang kami dengan tatapan dingin dan penuh waspada. Salah satu penduduk, seorang pria tua yang tampak pendiam, menarik perhatianku. Aku memberanikan diri untuk menghampirinya dan bertanya tentang sejarah desa ini. Pria tua itu awalnya tampak ragu. Matanya menyipit seolah menilai apakah kami layak diberitahu. Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara. Suaranya berat dan serak, seperti ada luka dalam yang tertahan. "Dulu," katanya sambil menatap jauh ke arah hutan, "desa ini adalah tempat para leluhur kami berjuang melawan penjajah. Ketika pemberontakan gagal, mereka dibantai habis-habisan. Banyak dari mereka mati dengan penuh dendam. Tubuh mereka tertinggal begitu saja tanpa penghormatan terakhir." Aku terdiam mendengar penjelasannya. Pria itu melanjutkan, "Orang-orang percaya bahwa roh mereka tak pernah tenang. Mereka menyimpan kemarahan dan sakit hati, terperangkap di desa ini, seolah-olah menunggu saat untuk membalas dendam." Aku merasakan bulu kudukku meremang. Rian yang berada di sebelahku bertanya, "Apa maksudnya roh-roh itu masih ada di sini?" Pria tua itu mengangguk pelan. "Roh-roh itu haus darah. Mereka ingin menghisap jiwa-jiwa yang berani masuk ke desa ini. Karena itulah, tak ada yang berani tinggal di sini terlalu lama." Kami terdiam mendengar cerita itu. Kutukan yang disebut-sebut oleh pria tua ini bukan hanya legenda. Itu adalah kenyataan yang ditanamkan dalam-dalam pada penduduk desa. Pria itu lalu menunjukkan sebuah bangunan tua yang berada di tengah desa. Reruntuhan yang tampak sudah sangat usang. "Di sana," ujarnya pelan, "adalah tempat terakhir mereka berkumpul. Dulu, itu adalah rumah besar tempat semua penduduk berlindung saat serangan terjadi." Bangunan itu tampak mencolok dengan dinding-dindingnya yang penuh retakan, dan aura kelam yang terpancar seolah-olah bangunan itu menyimpan rasa sakit dan dendam yang mendalam. Tanpa sadar, aku melangkah mendekatinya,
terpikat oleh energi tak terlihat yang seakan menarik kami untuk masuk lebih dalam. Nina, yang dari tadi terdiam, akhirnya berbicara. Kita tidak seharusnya berada di sini. Dan matanya menunjukkan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Rasa penasaran kami terlalu besar untuk diabaikan. Dengan perasaan was-was, kami semua mendekati bangunan tua tersebut. Saat melangkah masuk ke dalam, kami menemukan sebuah prasasti yang dipenuhi tulisan-tulisan kuno, tergores kasar seolah dituliskan dalam situasi darurat. Tulisan itu menggambarkan permohonan terakhir para penduduk yang meminta perlindungan dan kedamaian. Tapi, seiring aku membacanya, ada sesuatu yang terasa janggal. Kata-kata itu terasa seperti kutukan. Permintaan mereka untuk membalas dendam pada siapapun yang berani mengganggu tempat peristirahatan mereka. Aku membaca kata-kata terakhir yang tertulis di prasasti itu dengan suara bergetar. Biarlah roh-roh kami tetap hidup dalam bayang-bayang desa ini, hingga darah yang tertumpah dibalas dengan darah pula. Ketika kalimat itu selesai terbaca, suasana tiba-tiba menjadi hening. Tanpa peringatan, terdengar suara gemerisik di sudut ruangan, seolah-olah ada seseorang yang sedang mengintai kami. Jantungku berdegup kencang, dan aku bisa merasakan ketakutan merayap di dalam diriku. Saat kami menoleh ke arah suara, sosok bayangan muncul di ujung ruangan. Sosok-sosok yang tampak tak nyata, dengan wajah-wajah yang penuh dendam, mengawasi kami dengan tatapan tajam. Kami mundur perlahan, tubuh kami kaku oleh ketakutan. Doa-doa segera kupanjatkan dalam hati, berharap Tuhan melindungi kami dari kutukan desa ini. Suasana di desa semakin mencekam. Angin yang berhembus dari hutan terasa dingin dan berat, membawa bau tanah yang lembab dan busuk. Kami berkumpul di balai desa, berharap keberadaan bersama bisa sedikit mengurangi ketegangan. Kami semua tahu bahwa sesuatu yang tidak terlihat ada di sekitar kami. Saat kami duduk dengan cemas, tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar jendela balai desa. Suara itu seperti langkah kaki yang berat dan berderap, seolah-olah seseorang sedang berjalan mondar-mandir di luar. Kami saling memandang, tidak ada yang berani berbicara. Pikiranku langsung teringat akan cerita kutukan yang dikisahkan pria tua tadi. Apakah ini ulah roh-roh pendendam itu? Rian akhirnya berdiri, berusaha mengintip dari balik tirai. Aku bisa melihat tangannya gemetar saat memegang tirai itu, sementara kami semua menahan napas. Saat Rian membuka sedikit tirai, wajahnya mendadak pucat, matanya melebar ketakutan. Ada seseorang di luar, bisiknya dengan suara bergetar. Dia tidak punya wajah. Jantungku seolah berhenti berdetak mendengar kata-katanya. Rasa takut yang begitu dalam menghantam tubuhku. Nina menutup mulutnya, berusaha menahan jeritan yang nyaris lepas. Bayangan seorang sosok tanpa wajah berdiri di luar balai desa, mengawasi kami dengan tatapan kosong yang mengerikan. Aku memejamkan mata, berusaha berdoa, memohon perlindungan Tuhan. Di tengah doaku, terdengar suara ketukan perlahan di pintu, seperti seseorang yang mengetuk dengan lembut. Ketukan itu semakin lama semakin keras, hingga seakan-akan pintu balai desa akan jebol. Kami semua membeku di tempat. Tak ada yang berani membuka pintu. Saat ketukan berhenti tiba-tiba, suasana menjadi hening. Tapi itu bukan hening yang menenangkan. Sebaliknya, keheningan itu terasa seperti ancaman yang mencekam. Tiba-tiba, lampu di balai desa padam, meninggalkan kami dalam kegelapan. Hanya ada cahaya samar dari lilin yang sebelumnya kami nyalakan di sudut ruangan, memberikan penerangan minim yang seolah-olah memperjelas bayangan-bayangan di sekitar kami. Dalam kegelapan itu, aku mulai mendengar suara-suara, bisikan samar yang berasal dari segala arah. Seakan roh-roh yang terperangkap di desa ini mengelilingi kami. Mereka berbisik dalam bahasa yang tak ku mengerti, namun nadanya penuh dendam dan kebencian. Keluar dari desa kami. Aku merasa tubuhku membeku. Di sebelahku, Ardi berbisik, "Kita harus pergi dari sini, kalau tidak, kita akan menjadi korban selanjutnya." Namun, keluar dari balai desa di malam seperti ini bukanlah pilihan yang mudah. Di luar sana, kegelapan menyelimuti desa, dan kami tahu ada sesuatu yang mengintai. Diam di sini pun terasa seperti menunggu ajal. Dengan keputusan yang dipenuhi rasa takut,
Kami memutuskan untuk mencoba keluar dan bersembunyi di reruntuhan tua yang berada di dekat tepi desa. Saat kami membuka pintu dengan pelan, udara malam yang dingin langsung menyergap tubuh kami. Suasana di luar begitu sunyi, namun kesunyian itu terasa berat. Seolah-olah ada ribuan mata tak terlihat yang memperhatikan setiap langkah kami. Kami berjalan cepat, mencoba menahan suara langkah kami, berharap tidak menarik perhatian apapun yang mungkin mengintai. Setibanya di reruntuhan, kami segera bersembunyi di balik puing-puing batu. Saat kami mulai merasa sedikit lega, terdengar suara jeritan dari arah balai desa. Jeritan yang begitu memilukan, terdengar seperti suara manusia namun bukan. Jeritan itu memekakkan telinga dan membuat bulu kuduku merinding. Di dalam reruntuhan, kami bisa melihat sesuatu yang samar-samar bergerak di antara bayangan. Sosok-sosok berwajah pucat dan penuh darah tampak berjalan perlahan di sekitar desa, seperti sedang mencari sesuatu. Aku hampir berteriak saat melihat satu sosok di antaranya berjalan mendekati tempat kami bersembunyi. Tubuhnya berlumuran darah, matanya kosong, namun sorot matanya penuh kebencian. Rian, yang berada di sebelahku, mulai merapal doa dengan suara rendah, memohon perlindungan. Aku ikut berdoa dalam hati, berharap Tuhan melindungi kami dari roh-roh yang haus darah ini. Namun, kutukan desa ini terasa begitu kuat, seolah-olah kekuatan jahat yang telah berakar dalam tanahnya menghisap segala harapan kami. Kami menahan napas saat sosok itu berhenti tepat di depan reruntuhan tempat kami bersembunyi. Mata kosongnya tampak memandang lurus ke arah kami, dan untuk sesaat aku merasa sosok itu bisa melihat kami. Aku menahan napas sekuat mungkin, takut mengeluarkan suara sedikit pun. Waktu seakan berhenti, dan ketakutan itu terasa begitu nyata, hingga aku merasa berada di ambang kehancuran mental. Entah karena doa yang kami panjatkan atau mungkin karena keberuntungan, sosok itu akhirnya berbalik dan berjalan menjauh, menghilang dalam kegelapan desa. Kami semua menarik napas lega, meski ketakutan masih melekat di dada. Malam itu kami terjebak dalam teror yang tak terbayangkan, menyadari bahwa desa ini benar-benar terkutuk, dan kami telah mengusik sesuatu yang seharusnya dibiarkan tenang. Aku tahu bahwa esok hari, kami harus segera mencari jalan keluar dari desa ini, sebelum roh-roh itu menemukan kami kembali. Pagi hari akhirnya tiba, namun cahaya yang menyinari desa terasa aneh. Matahari seolah tertutupi kabut tebal yang membuat suasana menjadi kelam, tidak seperti pagi biasanya. Desa yang seharusnya tampak lebih cerah justru terlihat semakin mencekam. Bayangan pohon-pohon tua dan rumah-rumah kumuh tampak memanjang, seakan mengawasi setiap gerakan kami. Tidak ada suara burung atau kehidupan lainnya, hanya kesunyian yang menakutkan. Kami semua sepakat untuk segera meninggalkan desa ini. Perasaan mencekam yang kami alami malam sebelumnya sudah cukup membuat kami tak ingin berlama-lama di sini. Dengan barang seadanya, kami segera menuju jalan yang kemarin kami lalui untuk sampai ke sini. Setelah berjalan beberapa jam, kami tidak menemukan jalan keluar. Pohon-pohon yang tumbuh lebat dan jalan setapak yang kami ingat kemarin kini seolah hilang. Setiap arah yang kami coba seakan membawa kami kembali ke desa. Keputusasaan mulai menguasai kami. Ini tidak mungkin. Semalam kita masuk dari jalan ini, kenapa sekarang rasanya kita berputar-putar saja? Teriak Rian, terlihat panik. Dia mulai berjalan lebih cepat, berharap bisa menemukan celah di antara pepohonan yang bisa membawa kami keluar. Semakin kami berjalan, semakin jelas bahwa hutan ini seolah berubah menjadi labirin yang tidak memungkinkan kami pergi kemanapun. Perasaan bahwa kami sedang diawasi semakin menguat. Aku merasakan napas dingin di tengkuku dan kerap kali melihat bayangan bergerak cepat di pinggir mataku. Namun setiap kali aku menoleh, tidak ada apa-apa. Di tengah hutan, kami bertemu dengan seorang penduduk desa yang misterius. Seorang wanita tua berpakaian lusuh, dengan mata yang seolah kosong, tiba-tiba muncul di depan kami. Dia tidak mengatakan apapun, hanya memandang kami dengan tatapan dalam yang mengintimidasi. Hawa di sekitarnya terasa begitu dingin, dan tubuhku langsung merinding saat melihatnya. "Anda bisa bantu kami keluar dari desa ini?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia hanya tersenyum tipis, senyuman yang tidak memberikan ketenangan. Kemudian, dia menunjuk ke arah reruntuhan di ujung desa. "Keluar?"
Tanyanya dengan suara berbisik yang terdengar seram. Kalian telah masuk ke tempat ini, dan tidak akan mudah untuk pergi. Desa ini memilih siapa yang bisa pergi, dan siapa yang harus tinggal. Kata-katanya membuat bulu kuduk kami berdiri. Kami semua berpandangan, mencoba mencari kekuatan satu sama lain. Nina mulai menangis pelan. Rian hanya bisa menggelengkan kepala dengan tatapan tak percaya. Ardi, yang selalu tampak kuat, kini wajahnya terlihat suram. Ada satu cara, lanjut wanita tua itu. Suaranya terdengar seperti serpihan kaca yang pecah. Kalian harus melakukan ritual. Satu pengorbanan untuk menenangkan roh-roh yang marah. Jika tidak, desa ini akan terus menahan kalian. Pikiran tentang pengorbanan membuat kami semua semakin takut. Dalam situasi seperti ini, kami tak tahu lagi harus berbuat apa. Ketakutan semakin menghimpit kami setiap kali memikirkan apa yang mungkin terjadi jika kami menolak. Wanita tua itu lalu mengeluarkan seikat bunga berwarna merah gelap, seolah basah oleh darah. Dia menyerahkannya padaku, sambil berbisik, "Tempatkan ini di tengah desa, di dekat prasasti yang kalian temukan. Lakukanlah dengan penuh hormat. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kalian." Meskipun ragu, kami sepakat untuk mengikuti instruksi wanita itu. Dengan tangan gemetar, aku menerima bunga tersebut dan merasa hawa dingin meresap dari bunga itu ke dalam tanganku. Rasanya seperti memegang sepotong dari kutukan itu sendiri. Kami berjalan kembali ke desa, menahan rasa takut yang kian membesar. Saat kami mencapai prasasti tua di tengah desa, suasana menjadi semakin mencekam. Langit seakan meredup, dan kami bisa mendengar bisikan-bisikan lirih yang entah datang dari mana. Aku menaruh bunga merah itu di atas prasasti, mencoba mengikuti arahan wanita tua tadi. Seketika aku melakukannya, sebuah angin kencang bertiup dari arah hutan, membuat kami semua mundur ketakutan. Udara berubah menjadi dingin menggigit, dan suasana sekitar menjadi semakin gelap. Terdengar suara jeritan yang mengerikan, seakan-akan berasal dari roh-roh yang selama ini terjebak di desa ini. Rian mulai berlari panik, namun lagi-lagi jalan keluar seolah menghilang. Desa ini benar-benar menahan kami. Di detik-detik menegangkan itu, aku menyadari bahwa mungkin hanya ada satu cara terakhir untuk lepas dari desa terkutuk ini. Kami harus mengungkapkan seluruh keberanian dan keyakinan kami, dan menyelesaikan ritual ini, meskipun harus menghadapi apapun yang datang menghadang. Dengan tekad yang rapuh namun satu-satunya harapan yang tersisa, kami bersiap untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Kami tahu, malam ini adalah malam terakhir untuk mencoba bertahan hidup, atau menjadi bagian dari kutukan desa ini selamanya. Kami berdiri di depan prasasti tua, membeku dalam ketakutan yang begitu pekat. Suara jeritan yang mengerikan itu semakin mendekat, menggema di sekitar kami seperti bisikan-bisikan dari dunia lain. Tubuhku terasa kaku, dan setiap saraf dalam tubuhku menjerit untuk segera lari. Namun, aku tahu, kami sudah terlalu dalam terjerat dalam kutukan desa ini. Wanita tua itu tiba-tiba muncul lagi dari kegelapan, berdiri dengan tenang seolah-olah dialah bagian dari bayangan. Pengorbanan adalah satu-satunya jalan keluar. Salah satu dari kalian harus menyerahkan diri sebagai penebus, katanya. Suaranya melengking tajam di telinga kami. Aku, Rian, Nina, dan Ardi saling berpandangan dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Rian, yang selama ini paling kuat dan penuh keberanian, terlihat ragu, bibirnya bergetar saat menatap kami. Nina mulai menangis semakin keras, dan Ardi hanya bisa menunduk dalam diam. Kita harus memilih di antara kita, merasa ngeri hanya dengan mengucapkan kalimat itu. Suara yang keluar dari mulutku terdengar seperti bisikan putus asa yang menggema di tengah kegelapan. Wanita tua itu mengangguk pelan, dengan sorot mata penuh kebencian yang sulit dijelaskan. Ketegangan makin memuncak. Tak ada dari kami yang siap menghadapi kenyataan ini, apalagi harus mengorbankan seseorang demi keselamatan yang belum tentu bisa diraih. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba Ardi melangkah maju. Wajahnya terlihat tenang, namun mata hitamnya memancarkan kesedihan yang mendalam. "Jika memang harus ada yang menjadi korban, biar aku saja," katanya lirih. Aku tersentak, begitu pula Rian dan Nina. "Ardi,
"Jangan," seruku, mencoba menahan tangannya. Namun, Ardi hanya tersenyum lemah, dan dengan tenang menarik tangannya dari genggamanku. "Aku sudah memutuskan. Aku yang membawa kalian ke sini. Jadi ini tanggung jawabku." Wanita tua itu tersenyum menyeringai, seolah puas dengan pengorbanan yang telah dipilih. "Kamu anak yang bijaksana," katanya, kemudian melangkah mundur, meninggalkan kami dengan Ardi yang berdiri sendirian di depan prasasti. Dengan langkah gemetar, Ardi menaruh bunga merah di atas prasasti, seperti yang diperintahkan. Begitu dia melakukannya, tanah di sekitarnya mulai bergetar, dan hawa dingin semakin menyelimuti kami. Aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang, dan napasku tersendat saat melihat perubahan aneh di sekitar kami. Kabut hitam pekat mulai muncul dari balik pepohonan, bergerak mendekat dan menyelimuti Ardi. Dia tampak tenang, meski wajahnya mencerminkan rasa takut yang dalam. Aku ingin menghentikannya, tapi tubuhku seolah-olah tak bisa digerakkan, hanya bisa berdiri terpaku menyaksikan kejadian mengerikan itu. Perlahan, bayangan-bayangan yang kami lihat sebelumnya muncul satu persatu. Wajah-wajah penuh luka, darah yang menetes, mata yang memancarkan kemarahan. Semua roh yang dulu menjadi korban pembantaian berdiri mengelilingi Ardi, memandangnya dengan tatapan yang penuh dendam. Sosok-sosok itu melingkar, menari di sekitar Ardi dengan gerakan yang menyerupai ritus kuno. Suara rintihan dan jeritan semakin keras, membuat kami semua menutup telinga. Namun suara itu terus menggema di dalam kepala kami. Ardi berlutut, tubuhnya melemah, seolah energi hidupnya diserap oleh para roh yang haus darah. Dalam hitungan detik, Ardi terjatuh tak berdaya. Bayangan-bayangan itu memudar, menghilang satu persatu, dan keheningan mencekam menyelimuti desa. Wanita tua itu melangkah maju, mendekati tubuh Ardi yang tergeletak di depan prasasti. "Pengorbananmu telah diterima," katanya dengan suara lembut yang aneh. Kami hanya bisa menatap tubuh Ardi dengan air mata yang mengalir deras. Aku berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya yang terasa dingin. Rasa kehilangan yang mendalam menghantam kami semua. Tapi dalam hati, kami tahu bahwa dia telah menyelamatkan kami dari kutukan mengerikan ini. Wanita tua itu kemudian berbisik, "Sekarang, kalian bisa pergi." Dengan berat hati, kami meninggalkan tubuh Ardi dan mengikuti jalan keluar yang entah bagaimana kini terbuka di depan kami, seolah-olah desa ini akhirnya melepaskan kami. Perasaan bersalah dan sedih mendalam mengiringi setiap langkah kami, namun kutukan ini telah berakhir. Namun tidak untuk Ardi yang telah menjadi penebus. Saat kami keluar dari desa, aku menoleh ke belakang, melihat sekilas sosok wanita tua itu melambaikan tangan dengan senyuman misterius. Aku tahu, kutukan ini mungkin masih ada, menunggu jiwa-jiwa baru yang kelak akan tertarik pada misteri desa ini. Namun, satu hal yang pasti, perjalanan kami tak akan pernah terlupakan, dan pengorbanan Ardi akan selalu terpatri dalam ingatanku. Setelah meninggalkan desa, kami kembali ke kota dengan tubuh dan jiwa yang terluka. Meski kami berhasil keluar, kutukan dan rasa kehilangan akibat kematian Ardi terus menghantui kami. Setiap malam, aku sering terbangun mendadak, merasakan kehadiran yang aneh di sekelilingku. Bayangan sosok Ardi dan roh-roh menyeramkan di desa itu tak pernah benar-benar hilang dari pikiranku. Satu malam, aku terjaga oleh suara bisikan samar yang bergema di dalam kamarku. Suara itu mirip dengan bisikan-bisikan yang kudengar di hutan desa terkutuk itu. Suara itu memanggil namaku, perlahan tapi pasti, semakin mendekat. Tubuhku membeku, napasku tercekat, dan bulu kuduku berdiri. Aku tahu bahwa kutukan desa itu belum benar-benar melepaskanku. Dengan cepat, aku mencoba berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saat bibirku bergerak, melafalkan ayat-ayat doa, suara bisikan itu seolah mereda sejenak, namun tidak sepenuhnya menghilang. Dalam kegelapan kamarku, bayangan-bayangan aneh mulai terbentuk, menciptakan sosok-sosok menyeramkan di sudut ruangan. Aku tahu, roh-roh dari desa berdarah itu masih mengikutiku. Hari-hari berikutnya, Rian dan Nina pun mulai merasakan keanehan serupa. Nina sering melihat bayangan hitam di cermin kamarnya, sementara Rian mengaku kerap mendengar suara tangisan di lorong rumahnya setiap tengah malam. Kami bertiga,
yang selamat dari desa itu, kini terjebak dalam teror yang tak berkesudahan. Kami sadar bahwa apa yang kami bawa pulang bukan sekadar cerita, melainkan kutukan yang terus hidup. Suatu malam, kami bertemu kembali untuk membahas apa yang sedang terjadi. Wajah kami semua pucat, mata kami dipenuhi lingkaran hitam akibat kurang tidur, dan tubuh kami semakin lemah. Aku bisa merasakan rasa takut dan keputusasaan di antara kami. Kami tahu bahwa kehadiran roh-roh tersebut hanya akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Kita harus kembali ke desa itu untuk menyelesaikan ini, kataku. Suara bergetar penuh ketakutan tapi juga tekad. Rian dan Nina terdiam, namun aku bisa melihat dalam mata mereka bahwa mereka mengerti maksudku. Meski kutukan itu telah membawa kehilangan besar bagi kami, terutama kehilangan Ardi, kami tahu bahwa hanya dengan kembali ke desa, kami mungkin bisa menemukan cara untuk mengakhiri teror ini. Beberapa hari kemudian, dengan rasa takut yang mencekam, kami memulai perjalanan kembali ke desa itu. Suasana sepanjang perjalanan begitu berat dan penuh kengerian. Saat tiba di desa itu, segala sesuatunya tampak tak berubah. Desa itu masih sunyi, menyeramkan, dan dikelilingi oleh aura kematian yang pekat. Langit mendung menambah suasana muram yang menyelimuti kami. Dengan hati-hati, kami melangkah menuju prasasti tempat Ardi mengorbankan dirinya. Aku berdiri di depan prasasti itu, menundukkan kepala, dan berdoa sepenuh hati, memohon pengampunan dan kedamaian bagi roh-roh yang terperangkap di desa ini. Rian dan Nina ikut berdoa, dan kami bertiga mencurahkan isi hati kami, berharap kutukan ini akan berakhir. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan sosok-sosok bayangan yang dahulu pernah kami lihat muncul kembali di sekitar kami. Namun kali ini, mereka tidak lagi tampak marah. Wajah mereka terlihat damai, seolah-olah doa kami memberikan mereka kedamaian yang telah mereka cari selama bertahun-tahun. Seiring bayangan-bayangan itu menghilang, suasana desa terasa lebih tenang dan damai. Kami bertiga terdiam, merasakan kelegaan yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Rasanya seperti beban berat yang selama ini menghantui kami akhirnya terangkat. Dengan langkah pelan, kami meninggalkan desa berdarah itu untuk terakhir kalinya. Kali ini, kami merasa bahwa kutukan tersebut telah berakhir, dan roh-roh yang dulu terperangkap kini telah menemukan kedamaian. Namun, dalam hati, aku tahu bahwa pengalaman mengerikan ini akan selamanya membekas dalam ingatanku. Bayangan Ardi, desa berdarah, dan sosok-sosok roh yang haus balas dendam itu akan selalu menjadi pengingat tentang harga yang harus kami bayar demi rasa penasaran yang membawa petaka. Dan setiap kali aku menatap cermin di malam hari, aku masih bisa melihat bayangan samar yang tersenyum dari balik kegelapan, seolah-olah mengingatkan bahwa beberapa kutukan mungkin tak benar-benar bisa hilang.